Assalamualaikum, nama saya Titis Permatasari, mahasiswa PPG DJ tahap 2, Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. Perekaman video ujian kinerja dilakukan tanggal 19 November 2020 di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kalian meskipun dalam keadaan pandemi selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Minta tolong Titi untuk dipimpin berdoa. Oke. Baiklah teman-teman, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama. Kita silangkan kedua tangan dulu, lalu kita niatkan dalam hati dengan ikhlas, dengan tujuan belajar karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Robbisroh li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga setelah kita berdoa bersama, kita diberikan keberkahan dan kelancaran dalam mempelajari materi hari ini. Baik, saya cek dulu kehadiran kelas hari ini. Sabrina. Hadir, Bu. Rizka April. Hadir. Rina. Hadir, Bu. Alia. Alia tidak masuk hari ini. Baik, apakah kalian bisa mendengar suara Bu Titis dengan baik? Sudah, Bu, jelas. Koneksinya stabil ya? Iya, stabil. Baik, aman. Nah, anak-anak, jangan lupa dalam pandemi seperti ini selalu biasakan menggunakan masker ketika kalian keluar rumah, menjaga jarak dan biasakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, selain itu, karena kita orang Islam, mari kita biasakan untuk selalu menjaga wudu sepanjang hari. Sebelum memulai materi hari ini, kita duduk sebentar, kita akan melakukan senam jari atau senam tangan yang akan memicu titik-titik akupuntur pada tangan kita untuk meningkatkan kesehatan jantung. Ikuti gerakan Bu Titis ya. Seperti ini. Ini untuk melepaskan lelah dan membangkitkan semangat kerja kita, semangat belajar kita. Semangat!
Nah, setelah kita melakukan gerakan-gerakan itu, terasa lebih segar kan? Nah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, mari kita review materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Silakan angkat tangan siapa yang mau menyebutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Saya, Bu. Ya, silakan Atika. Ada sistem gerak, jenis tulang, sendi, jenis otot, yang terakhir mekanisme kontraksi. Mekanisme Kontraksi. Iya, betul. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem gerak yang isinya ada tulang, ada otot, mekanisme kontraksi otot, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang masih berhubungan dengan tulang. Apa ya kira-kira? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang dibentuk di dalam tulang, yaitu darah. Jadi, tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, 3 poin tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama tentang komponen darah. Siswa diharapkan dapat menganalisis 2 komponen darah pada manusia. Kemudian ada karakteristik sel darah. Siswa diharapkan mampu menganalisis 3 karakteristik dari tiap sel darah manusia. Nah, yang terakhir ada proses pembentukan darah. Pada poin ini, siswa akan diminta untuk membuat skema pembentukan darah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model discovery learning. Nah, pada model ini, yang pertama, seperti yang sudah saya infokan minggu lalu, kalian saya minta untuk mengumpulkan informasi tentang peredaran darah dari jurnal dan buku paket yang sudah saya cantumkan pada e-learning sekolah kita. Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok yang akan saya bimbing per kelompoknya, yang dilanjutkan dengan presentasi dan penarikan kesimpulan, refleksi, dan di akhir pertemuan kita akan melakukan evaluasi hasil belajar kognitif dengan aplikasi Quizzes. Nah, selain itu, Bu Titis juga akan menilai dari segi afektif kalian, bagaimana kalian aktif di dalam kelompok, bagaimana cara kalian presentasi. Nah, itu nanti juga akan Bu Titis nilai. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti KBM dengan sungguh-sungguh ya, karena semua poinnya akan Bu Titis nilai di akhir pelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bu Titis akan mengecek pemahaman kalian di awal ya. Coba sebutkan 2 komponen darah. Angkat tangan, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Ada bagian cair yang biasanya disebut dengan plasma darah, terus ada juga yang bagian padat. Nah, biasanya itu disebut sel darah, Bu. Ya, betul. Ada bagian cair dan ada bagian padat. Padat. Nah, yang kedua, sebutkan jenis-jenis sel darah. Silakan angkat tangan yang lain. Saya tunjuk ya. Silakan Rina.
Sudah unmute, Iya, silakan. Bu. Merah, sel darah putih dengan keping darah. Ya, ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Baik, yang ketiga, bagaimana proses pembekuan darah? Siapa yang mau menjelaskan? Rizka. Yang pertama terjadi luka, kemudian darah keluar, dan keping darah trombosit pecah. Menghasilkan enzim trombokinase bersama ion kalsium dan vitamin K mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian mempengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin dan membendung darah dan membeku, kemudian menutup luka. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Apakah gambarnya oke? Pernahkah kalian mengalami hal ini? Pernah. 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 Nah, ini gambar apa sih? Ini adalah gambar apa ya? Anak yang satu. Iya, anak yang jatuh. Ini adalah gambar anak yang jatuh dan luka. Kalian pernah terluka? Pernah, Bu? Pernah. Ya, kira-kira bagaimana rasanya? Sakit, perih. Perih. Ya, kalau kalian jatuh dari sepeda seperti ini ketika kalian belajar naik sepeda pada waktu masih kecil dulu, itu kira-kira ada apa ya yang keluar dari luka itu? Darah. Ada darahnya. Nah, darahnya keluar. Nah, apakah darah itu akan terus-menerus keluar? Enggak. Enggak berhenti. Nah, hari ini akan mempelajari bagaimana sih darah itu dapat berhenti, bagaimana luka itu yang awalnya berdarah, kemudian dia dapat darahnya berhenti dan menutup lukanya, seperti itu. Secara umum, fungsi darah pada manusia ada 5. Fungsi darah pada manusia ada 5, yaitu yang pertama sebagai proses transportasi zat. Apa saja? Yang pertama adalah oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah zat-zat makanan. Dan yang ketiga adalah untuk transport dari antibodi pada manusia. Kemudian ada juga tentang pertahanan terhadap serangan penyakit. Pada darah kita terdapat sel darah putih yang berfungsi sebagai antibodi pada tubuh kita. Kemudian untuk mengatasi itu, menutup luka, di sini adalah peran dari trombosit dan mengatur stabilitas tekanan osmotik pada tubuh. Nah, anak-anak, setelah ini silahkan kalian melakukan diskusi selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Titis letakkan pada e-learning sekolah. Nah, selanjutnya setelah 30 menit kalian melakukan diskusi, kita akan presentasi di Zoom ini ya. Saya tunggu. Selamat berdiskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian sudah mengunduh LKPD pada e-learning kita? Sudah mulai dikerjakan ya? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Oh, belum ada kesulitan. Baik, Bu Titis mau mengecek pemahaman kalian. Dari situ kalian nanti akan tahu karakteristik dari tiap sel darah, baik itu dari bentuknya, warnanya, kemudian kalian juga bisa mencari tentang jumlahnya dan fungsi dari sel darah itu sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya, untuk sel darah merah itu yang mana ya yang digambar itu? Silahkan Alivia, yang mana yang sel darah merah? Yang merah-merah itu. Ya, yang merah-merah bentuknya seperti apa?
Seperti apa bentuknya? Yang lain bentuknya seperti apa kalau yang sel darah merah? Bentuknya bulat terus di tengahnya kayak bolong, kayak berjalan ya, bentuknya merah. Iya, jadi untuk sel darah merah itu bentuknya cekung, jadi bulat, bikonkav. Jadi dia permukaannya ada cekung di kedua-duanya seperti itu. Betul ya, yang warnanya merah itu sel darah merah. Kalau yang keping darah yang mana ya? Trombosit, si keping darah itu yang sebelah mana? Silakan Titi, yang mana yang di keping darah kira-kira? Yang warna ungu, Bu, yang warna ungu. Yang Iya, warna benar. ungu. Yang warna ungu yang besar-besar itu, apakah betul itu keping darah? Yang lain, temennya yang satu kelompok? Apakah benar yang ungu itu adalah keping darah? Salah, Bu. Salah. Apa itu? Yang ungu itu seharusnya apa? Itu darah putih. Iya, yang warna ungu pada gambar tersebut itu adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, yang trombosit yang mana ya? Yang warna apa? Warna orange. Warna orange. Iya, betul, yang warna orange. Apakah di situ terlihat plasma darah? Terlihat. Yang mana yang plasma darah? Yang kayak yang itu, yang cair itu. Betul, yang kayak cairan itu adalah plasma darah. Baik, berarti bagus. Kalian sudah dapat mengenali komponen-komponen darah dari gambar yang sudah ada di LKPD kalian. Nah, untuk fungsinya silahkan kalian cari lebih lanjut. Bisa di buku paket, di modul yang Bu Titis letakkan di e-learning maupun di kalian cari jurnal-jurnal yang mendukung agar kalian lebih memahami materi ini. Nah, untuk yang skema pembekuan darah, apakah ada kendala? Saat ini belum ada, Bu. Belum ada. Sudah paham ya tentang skema pembekuan darahnya? Insya Allah. Baik, silahkan dilanjutkan diskusinya. Bu Titis akan menuju ke kelompok lain untuk membimbing diskusi di kelompok yang lain. Baik, silahkan dilanjutkan. Nanti kita akan presentasi di Zoom kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian 30 menit berdiskusi, sekarang saatnya kalian melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Silahkan untuk yang pertama, Rina. Ya, Bu. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari darah. Ada yang pertama bagian yang cair. Yang cair itu ada plasma darah yang warnanya kayak orange-orange kayak cairan. Nah, yang kedua itu padat. Padat itu ada sel darah. Sel darah dibagi menjadi 3. Sel darah merah, eutrosit, eritrosit, putih, leukosit, dan yang terakhir keping darah, trombosit. Ya, betul sekali. Komponen darah terdiri dari 2, ada yang padat dan cair. Yang padat adalah sel darah, yang cair adalah plasma darah. Bagus, bagus. Silakan untuk berikutnya menjelaskan karakteristik dari sel darah. Titi Mahira. Di sini saya karakteristik sel darah. Yang pertama ada eritrosit, yaitu sel darah merah, dan yang kedua ada leukosit, yaitu sel darah putih. Nah, eritrosit sendiri ini memiliki bentuk bikonkav, tidak berinti, diameternya 7 sampai 8 mikrometer. Jumlah selnya yang ada di dalam tubuh itu 4 sampai 6 juta sel. Setelah itu tempat pembentukannya ini endothelium atau sumsum tulang, atau juga bisa di sumsum tulang. Setelah itu masa hidupnya 100 hingga 120 hari. Fungsinya sendiri yaitu untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida yang ada.
Setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang leukosit. Nah, leukosit ini pasti teman-teman sudah tahu bahwa leukosit ini adalah sel darah putih. Sel darah putih ini sendiri berbentuk bulat, berinti dan tidak memiliki bentuk tetap. Dia memiliki jumlah yaitu 4.800 hingga 10.000 sel darah yang ada di dalam tubuh. Setelah itu tempat pembentukannya yaitu adalah sel retikulondeutelium, maaf kalau penyebutannya salah, atau juga bisa terdapat di sumsum tulang. Masa hidupnya sendiri sama seperti eritrosit atau sel darah merah yaitu 100 hingga 120 hari. Terus fungsinya juga sama yaitu untuk mentransportasikan oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih Titi Mahira. Bisa ditambahkan untuk sel darah yang berikutnya yang kurang tadi berarti trombosit. Silahkan Olivia. Ya, jadi saya menjelaskan tentang trombosit. Jadi trombosit itu keping darah, bentuknya itu kayak cakram, terus bergranula dengan diameter 2 sampai 4 mm. Jumlah selnya itu ada 150.000 sampai 400.000 sel. Tempat pembentukannya difragmentasi dari megakariosit sumsum tulang dan masa hidupnya itu antara 5 sampai 10 hari. Berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ya, betul sekali untuk trombosit. Sekarang yang terakhir tentang bagian proses pembekuan darah. Silakan Alin, bisa dijelaskan untuk proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah yang pertama yaitu terjadi luka, yang kedua yaitu darah keluar, yang ketiga yaitu trombosit pecah, yang keempat menghasilkan enzim trombokinase, yang nomor 5 bersama ion kalsium dan vitamin K mengubah trombin menjadi trombin, yang keenam yaitu memengaruhi fibrinogen yang membentuk benang-benang fibrin, dan yang ketujuh yaitu membendung darah membeku, dan yang terakhir yaitu menutup luka. Ya, sudah betul yang dijelaskan oleh Alin. Nah, di sini Bu Titis akan menjelaskan tentang proses pembekuan darah dan skemanya ya. Jadi untuk Alin tadi dibacakan. Nah, untuk skemanya seperti ini. Jadi pada awalnya jaringan rusak. Jaringan yang rusak adalah misalnya kalian terjatuh atau misalnya tergores jarum seperti itu. Nah, jaringan yang rusak itu akan mengeluarkan enzim tromboplastin. Nah, enzim tromboplastin ini bersama dengan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini selanjutnya akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, karena sudah ada benang-benang fibrin pada luka kalian, nah sel-sel darah merah akan terperangkap di situ sehingga lama-kelamaan akan menumpuk dan membuat lapisan yang kuat untuk menutup luka kalian. Jadi atau pembekuan darah itu tadi. Jadi darah membeku dan menutup luka kalian. Itu dinamakan dengan proses koagulasi. Baik, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan salah satu menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Titi Mahira boleh? Yang pertama kita sudah mempelajari tentang komponen darah, air, sel darah. Setelah itu, yang kedua kita juga udah mempelajari sel darah yang terdiri dari leukosit, eritrosit, dan trombosit. Terus kita juga mempelajari tentang pembekuan darah juga loh Bu hari ini. Jadi ya, hari ini kita mempelajari 3 hal. Sudah belajar tentang komponen darah, kemudian sel darah dan karakteristiknya, dan juga proses pembekuan darah. Baik, mari kita refleksi dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira